Dengan tadi. Ya, saya mau nanya nih. Coba kemari Bapak. Bapak ini sama saya, langkah siapa lebih panjang? Saya kan? Karena lebih tinggi kan? Nah, kalau saya di belakang, langkah Pak, langkah. Kena nggak dia? Nah, tapi kalau dia di belakang, ya kan, langkah. Nggak kena kan? Karena apa? Langkah saya lebih panjang. Sama juga di trompa. Trompa itu, kalau yang 5 orang begini, mohon izin, paling tinggi siapa? Kakinya paling panjang. Dia kakinya, bukan dia. Nih, tinggal nih, maaf ya. Bapak bukan porno nih. Ya, kamu paling tinggi kalau nggak salah. Maju ke depan. Ya, 2, maju. Nah, kamu dengan dia, coba ukuran pinggang kaki panjang siapa? Coba. Ya, anggaplah saya paling tinggian kamu ya. Ya, tinggian kamu depan. Nah, ya, tuh. Ya, ini tinggi nih, jangan salah. Maaf ya. Ini tinggi nih, ya kan? Hah? Nah. Ya. Susunannya, laki, ayo, yang tertinggi mana kakinya? Kamu, maju. Ya, oke, nih, maju. Maju nih. Nah, tinggian kamu kan? Tuh, nah. Ya, terus. Nah. Susunannya sebelum jadi gini, kalau kita akan menjadi atlet trompa panjang yang akan menuju kepada atlet yang punya prestasi, dari awal kita sudah harus punya strategi yang benar, yaitu tinggi badan, panjang kakinya di sini, ya, begini, di depan, nih, karena ngapa? Dia melangkah, yang belakang nggak mungkin ketendang. Kalau dia udah jadi satu, yang belakang lebih panjang, jatuh nggak? Jatuh, Pak. Tapi kalau yang di depan panjang, mau tak mau yang di belakang ikut terus, Pak. Tapi kalau yang belakang lebih panjang, yang depan jeblok. Ya kan? Ini strategi ini, ya. Ya, karena diundang makan nasi uduk, saya bocorin nih. Ya, ya. Ingat nih, ya. Ini strategi. Kalian biar tahu, trompa panjang itu berlomba sampai keluar asap itu, kenceng kayak naik motor. Ya, jangan salah. Ingat, kalau ini garis finishnya, ya, garis finishnya, bukan orangnya setelah finish turun. Alatnya kalau sudah sampai di sini baru turun. Kalau ujungnya masih ada di garis, Anda sudah turun dis. Baik di start maupun di waktu kembalinya. Sama juga di finish, kalau sudah turun, trompanya masih tinggal, dis, kalah. Siapa yang jadi juara? Yang tercepat kan? Kalau semuanya jatuh, siapa yang juara? Siapa yang juara kalau jatuh semua? Hah? Yang terpinter dari yang terbodoh. Jadi yang paling pintar dari yang terbaik, yang jatuh terakhir dialah yang menang. Tetap ada pemenangnya kalau sudah ada 5 jalur, ya kan? Jadi yang jatuh terakhirlah akan dinyatakan menang. Jadi bukan karena jatuh semua dinyatakan tidak ada pemenang, bukan. Kira-kira gitu. Makanya kalau dia udah jatuh, ini tinggal hati-hati. Kalau masih ada 2, minimal 2 besar gua masuk, gua lanjut ke babak perempat final. Jadi ingat, segala sesuatu, ini Bang Roy nih, tahu nih. Apalagi adikku, aku tadi yang kormi, atlet, kasih tahu. Apa penyebab orang bisa juara? 70% apa? Mental kan? Mental. Kalau belum apa-apa, udah takut, udah nervous, udah takut. Teori hilang, kemampuan hilang. Contoh, apalagi bela diri. Wah, kalau latihan cepat. Begitu ketemu sang juara nih. Bagaimana? Udah, tunggu dihajar sama dia. Mental 70%. Saya kasih tahu, apalagi di olahraga tradisional, banyak atlet latihannya bagus, begitu bertanding dilewati sama musuhnya saking bagus, pingsan. Pingsan bukan karena lemah jantung, pingsan karena nervous. Sering. Dalam satu kejuaraan kadang-kadang yang pingsan bisa 15 orang. Setelah dikasih oksigen hidup, bukan karena ada penyakit, cuma karena kaget, nggak biasa bertanding. Makanya di latihan usahakan jangan berlatih dengan orang yang di bawah kita, usahakan yang imbang. Apalagi egrang, tung, kiri kanan ada musuh,
yang kalau mental nggak kuat jatuh kamu. Kira-kira itu. Ya ini sekedar istilahnya ilmu di luar teori. Ini tapi ini akan membuat Anda menjadi juara. Terima kasih Pak. Mantap Pak. Ya, paham jelas, kita coba simulasi satu kali lagi. Ya. Sekarang finishnya di kotak yang nomor 2 ya. Finishnya di sini, adik-adik. Finishnya di sini, ya. Finishnya di sini ya. Siap. Bersedia. Nomor 2 ya. Siap. Tarik mundur lagi ya. Tarik mundur. Enggak apa-apa. Oke. Masih ada kekurangan tadi yang perempuan. Terompahnya masih ada di. Mau pembalikannya melewati garis, jangan. Kalau bisa di belakang. Kedua, yang untuk koreksi untuk laki-lakinya bahwasanya tetap masih satu komando. Mungkin ini terjadi perubahan formasi ya, tidak terbiasa di depan. Jadi mungkin nanti buat Bapak Guru bahwasanya bisa menyesuaikan nanti koreksi yang tadi. Oke, sekarang kita pindah ke egrang. Dengan tadi, ya, saya mau nanya nih, coba kemari Bapak. Bapak ini sama saya. Langkah siapa yang lebih panjang? Saya kan? Karena lebih tinggi kan? Nah, kalau saya di belakang, langkah Pak, langkah. Kena nggak dia? Nah, tapi kalau dia di belakang, ya kan, langkah. Nggak kena kan? Kenapa? Langkah saya lebih panjang. Sama juga di trompa. Trompa itu, kalau yang 5 orang begini, mohon izin, paling tinggi siapa? Kakinya paling panjang. Dia kakinya, bukan lihat. Nih, pinggang ini, maaf ya. Bapak bukan porno nih. Ya, kamu paling tinggi kalau nggak salah. Maju ke depan. Ya. 2, maju. Nah, kamu dengan dia, coba ukuran pinggang kaki panjang siapa? Coba. Ya, anggaplah. Saya tinggian kamu. Ya, tinggian kamu depan. Nah, ya, tuh. Ya. Ini tinggi nih, jangan salah. Maaf ya. Ini tinggi nih. Ya kan? Hah? Nah. Ya. Susunannya, laki, ayo, yang tertinggi mana kakinya? Kamu, maju. Ya, oke, nih, maju. Maju nih. Nah, tinggian kamu kan? Tuh, nah. Ya, terus. Nah. Susunannya sebelum jadi gini, kalau kita akan menjadi atlet trompa panjang yang akan menuju kepada atlet yang punya prestasi, dari awal kita sudah harus punya strategi yang benar, yaitu tinggi badan, panjang kakinya di sini, ya, begini, di depan, nih. Karena ngapa? Dia melangkah, yang belakang nggak mungkin tertendang. Kalau dia udah jadi satu, yang belakang lebih panjang, jatuh nggak? Jatuh Pak. Tapi kalau yang di depan panjang, mau tak mau yang di belakang ikut terus Pak. Tapi kalau yang belakang lebih panjang, yang depan jeblok ya. Betul. Ya kan? Ini strategi ini, ya. Ya, karena diundang makan nasi uduk, saya bocorin nih. Ya. Nah, ya. Ingat nih, ya. Ini strategi. Kalian biar tahu, trompa panjang itu berlomba sampai keluar asap itu. Kenceng kayak naik motor. Ya. Jangan salah. Ingat, kalau ini garis finishnya, ya. Garis finishnya bukan orangnya setelah finish turun. Alatnya kalau sudah sampai di sini baru turun. Kalau ujungnya masih ada di garis, Anda sudah turun dis. Baik di start maupun di batu kembalinya. Sama juga di finish, kalau sudah turun, trompanya masih tinggal dis, kalah. Siapa yang jadi juara? Yang tercepat kan? Kalau semuanya jatuh, siapa yang juara?
Siapa yang juara kalau jatuh semua? Hah? Yang terpinter dari yang terbodoh. Jadi yang paling pinter dari yang terbodoh, yang jatuh terakhir dialah yang menang. Tetap ada pemenangnya kalau sudah ada 5 jalur, ya kan? Jadi yang jatuh terakhirlah akan dinyatakan menang. Jadi bukan karena jatuh semua dinyatakan tidak ada pemenang, bukan. Kira-kira gitu. Makanya kalau dia udah jatuh, ini tinggal hati-hati. Kalau masih ada 2, minimal 2 besar gua masuk, gua lanjut ke babak perempat final. Jadi ingat, segala sesuatu ini Bang Roy nih tahu nih. Apalagi adikku, aku tadi yang kormi atlet pasti tahu. Apa penyebab orang bisa juara? 70% apa? Mental kan? Mental. Kalau belum apa-apa, udah takut, udah nervous, udah takut, teori hilang, kemampuan hilang. Contoh, apalagi bela diri. Wah, kalau latihan cepat. Begitu mental ketemu sang juara nih, begitu udah tunggu dihajar sama dia. Mental 70%. Saya kasih tahu, apalagi di olahraga tradisional, banyak atlet latihannya bagus, begitu bertanding dilewati sama musuhnya saking bagus, pingsan. Pingsan bukan karena lemah jantung, pingsan karena nervous. Sering dalam satu kejuaraan kadang-kadang yang pingsan bisa 15 orang. Setelah dikasih oksigen bukan karena ada penyakit, cuma karena kaget, nggak biasa bertanding. Makanya di latihan usahakan jangan berlatih dengan orang yang di bawah kita, usahakan yang imbang. Apalagi egrang, tung, kiri kanan ada musuh. Yang kalau mental nggak kuat jatuh kan, kira-kira itu. Ya ini sekedar istilahnya ilmu di luar teori. Ini tapi ini akan membuat Anda menjadi juara. Terima kasih Pak. Mantap Pak. Ya, paham jelas, kita coba simulasi satu kali lagi. Ya. Sekarang finishnya di kotak yang nomor 2 ya. Finishnya di sini, adik-adik. Finishnya di sini, ya. Finishnya di sini ya. Siap. Bersedia. Nomor 2, ya. Siap. Tarik mundur lagi ya. Tarik mundur. Gak apa-apa. Oke. Masih ada kekurangan tadi yang perempuan. Terompahnya masih ada di. Mau pembalikannya melewati garis. Jangan. Kalau bisa di belakang. Kedua, yang untuk koreksi untuk laki-lakinya bahwasanya tetap masih satu komando. Mungkin ini terjadi perubahan formasi ya, tidak terbiasa di depan. Jadi mungkin nanti buat Bapak Guru bahwasanya bisa menyesuaikan nanti koreksi yang tadi. Oke, sekarang kita pindah ke egrang.